jawabannya seperti apa. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Ratna Lubis kepada seluruh speaker di sini, dari Telkom University Bandung City Indonesia. Nah, Mbak Ratna ini tampaknya adalah seorang pengajar, dan Mbak Ratna ini mau bertanya gitu kepada Denia, kemudian juga Mbak Tasya, kemudian juga Mas Muhammad Faisal juga, bagaimana sebenarnya ya, bantu saya dong menjelaskan kepada murid-murid saya the future we want. Nah, itu dia. Jadi bagaimana caranya Mas dan Mbak ini menyampaikan kepada orang-orang, anak-anak muda, the future we want itu seperti apa, sehingga kemudian bisa menggerakkan mereka untuk kemudian mereka bergerak lewat berbagai aksi-aksi yang mereka bisa untuk kemudian mendorong dan menjaga bumi yang lebih layak untuk kita hidupi bersama. Silakan, mau dimulai dari Mbak Tasya dulu, silakan. Baik Mbak Prita dan Mbak Ratna tadi ya, seorang pengajar ini luar biasa sekali ya. Saya juga kebetulan sering sekali ini mendapat pertanyaan serupa dari teman-teman muda. Saya menganggapnya teman karena semoga masih seumuran. Jadi bagaimana sih menjelaskan the future we want atau masa depan yang saya inginkan? Nah, saya sebagai perempuan termasuk apa ya, kelompok yang tadi antara marginal dan rentan. Jadi selalu kalau saya ditanya seperti apa, dan kadang ditanya juga, Mbak Tasya ngapain sih melakukan ini semua itu. Saya secara pribadi punya keinginan meninggalkan legacy atau warisan, paling tidak untuk anak-anak saya. Warisannya apa? Saya ingin memastikan anak-anak saya dalam keadaan dewasa dan juga mungkin anak-anak muda yang lain masih bisa melihat bumi dan laut yang lestari. Dan semoga bisa juga dalam kehidupannya nantinya tidak lagi melakukan aktivitas ekonomi yang merusak, tapi justru semakin bertumbuh, semakin kaya, juga semakin melestarikan, melindungi bumi kita. Jadi, dan lagi-lagi saya mau mengutip quote dari Stockholm 50 ya. Saya juga berharap masa depan yang kita inginkan adalah prosperity for all, no one left behind. Jadi semoga ini juga membantu menjelaskan ke murid-muridnya untuk Mbak Ratna. Terima kasih. Baik, terima kasih, terima kasih. Nah, berikutnya saya ingin benar dari Mas Faisal, silakan Mas Faisal. Ya, makasih. Ini memang susah-susah gampang untuk menjelaskan ini kepada millennials ya. Kebetulan saya juga mengajar. Ya, jadi yang biasa saya lakukan, yang pertama kita tahu mindset mereka ya, millennials ya, seperti apa. Nah, salah satu yang biasa saya lakukan adalah pertama, untuk kita bisa menjelaskan the future we want, kita melihat dulu ke belakang ya. Jadi kita lakukan retrospektif dulu. Nah, kita flashback. Nah, apa yang positif, apa yang negatif yang menjadi lessons learned kita di belakang itu. Nah, baru kita melihat, lalu biasa saya menjelaskan realita seperti saat sekarang seperti apa, dan ke depan itu tantangannya seperti apa. Nah, realita yang pada saat sekarang untuk banyak millennials, ya, mungkin saya rasa kita perlu melihat ya, banyak komponen daripada bangsa ini sebagai bagian daripada realita ini yang perlu anak-anak milenial ini betul-betul pahami gitu ya. Nah, sebagai contoh masalah tadi sebagian daripada saudara-saudara kita ya di yang miskin, yang marginal ya, yang kurang mendapatkan kesempatan untuk pekerjaan, itu adalah bagian daripada fakta ini ya, realita kita pada saat sekarang yang perlu menjadi perhatian bagi student kaum milenial ini, karena mereka kan yang nanti dalam 20-30 tahun ke depan mereka lah yang menjadi pengambil keputusan sebetulnya. Ya, jadi masa depan itu ada di mereka. Nah, kalau mereka tidak mengetahui faktanya bangsa kita seperti ini, ya, mereka akan, kalau ketika mereka menjadi decision maker nanti di masa depan akan terlewatkan ini, ya, sebagian nasib daripada sebagian bangsa ini. Jadi mereka perlu disadarkan dulu, ya, bahwa fakta seperti ini tantangannya, apa yang bisa dilakukan, ya, dan dengan tantangan ke depan di depan seperti apa yang bisa dilakukan supaya ini sebagian daripada saudara-saudara kita ini bisa kita kita bisa include ya di dalam pembangunan ke depan sehingga menjadi lebih sejahtera dan pembangunannya juga lebih inklusif gitu. Dan tentu saja
tantangan ke depan sama yang sekarang berbeda-beda. Nah, dan kalau masalah teknologi saya rasa milenial akan lebih banyak tahu. Tapi dengan itu paling tidak membangun kesadaran ini menjadi penting, saya rasa fundamental untuk milenial ini ya. Gitu. Makasih. Terima kasih sudah berbagi tips dan juga pengalaman ya Mas Faisal. Dari Tenia, gimana Tenia? Tenia ini banyak mengajak anak-anak muda juga untuk kemudian terlibat dalam aksi-aksi. Gimana sih cara meyakinkan mereka mau ngumpulin sampah di laut gitu misalnya? Ini kan pasti pada pikir ngumpulin sampah di laut Kak gitu. Aduh, ini kayak nggak habis-habis deh. Nah itu bagaimana cara meyakinkannya? Oke, kalau meyakinkannya untuk masalah ikut serta itu ya tentunya dikonekkan dengan apa yang mereka senangi dulu gitu. Jadi apakah itu hobi, apakah memang sesuatu community atau lingkungan berkegiatan yang mereka senangi. Biasanya mereka akan lebih senang untuk beraktivitas langsung di lapangan. Namun untuk menjawab tadi bagaimana menjelaskan masa depan gitu ya yang kita mau terhadap anak-anak muda yang mungkin bukan cuma milenial tapi juga generasi Z gitu ya. Itu adalah yang kita terapkan biasanya brainstorm atau visualisasi. Jadi memberikan kertas A3 gitu ya, terus mereka disuruh gambarin mau kayak gimana masa depannya. Nah, dari situ baru kita pelan-pelan menjelaskan, oh kalau misalnya kalian mau misalnya di masa depan menikmati ini atau mengambil makanan tuh dari situ segala macam, kita balikan ke kalau misalnya di hari ini tidak dijaga, maka di saat itu 50 tahun lagi atau 10 tahun lagi itu tidak akan ada misalnya. Itu akan lebih nyambung sama mereka karena mereka bisa memahami alur berpikirnya. Hal lain adalah membahas terkait korelasi pandemi yang saat ini mereka hadapi. Di mana pandemi ini ternyata juga dampak dari masalah kerusakan lingkungan dan juga bagaimana pandemi ini merubah perilaku kita menjadi working from home atau hybrid, di mana dibutuhkan solusi-solusi yang dekat dengan mereka, sirkular. Jadi mereka harusnya makan segala macam, minum harus lebih dekat. Nah, dari situ baru dimasukkan isu-isu terkait lingkungan yang bisa diterapkan oleh mereka maupun yang bisa diterapkan oleh stakeholder yang mereka bisa tuntut atau ajak ke depannya gitu. Itu sih Kak. Terima kasih Tenia, itu ya tips-tipsnya. Semoga Mbak Ratna bisa mendapatkan sari-sarinya untuk kemudian diterapkan kepada murid-muridnya. Nah, kita sudah sampai di akhir acara, namun sebelumnya saya mau tanya satu pertanyaan ini kepada seluruh teman-teman narasumber yang di sini, yang juga sebagai satu closing statement-nya. Kita tahu pekerjaan teman-teman CSO untuk lingkungan ini adalah pekerjaan yang butuh semangat dan endurance yang sangat tinggi ya. Karena tantangannya juga sangat luar biasa. Misalnya contohnya Tenia begitu ya, untuk kemudian membersihkan sampah plastik di laut, membersihkan berapa, tentunya ya sampah yang masuk ke laut lebih cepat lagi begitu masuk ke sana begitu. Belum lagi dengan aturan-aturan yang seringkali maju mundur begitu. Kemudian juga misalnya Mas Faisal ini